Dalam lanjutan pertandingan Premier League pekan ke-16, Arsenal susah payah menang 2-1 dari Wolves. Skor sempat 1-1 hingga penghujung laga. Gol bunuh diri dari Yarsene Mosquera di menit 90+4 bantu Arsenal mengamankan 3 poin. Dengan kemenangan ini, meriam London kian kokoh di puncak dengan torehan 36 poin. Di laga lain, Liverpool akhirnya kembali ke jalan yang benar setelah menang 2-0 atas Brighton. 2 gol The Reds diborong oleh Hugo Ekitike menit 1 dan 60. Tambahan 3 poin bikin Mo Salah CS naik ke urutan 6 klasemen sementara. Bergeser ke Spanyol, ada Barcelona yang menang 2-0 dari Osasuna. Gol Blaugrana dicetak oleh Rafinha pada menit 70 dan 86. Tambahan 3 poin bikin Barca tetap di puncak klasemen dengan torehan 43 poin. Selisih 7 poin dari Real Madrid di urutan kedua. Di pertandingan lain, ada Atletico Madrid yang menang 2-1 atas Valencia. Gol Atletico dicetak oleh Koke menit 17 dan Antoine Griezmann menit 74. Sedangkan Los C hanya membalas sekali lewat gol Lucas Beltran menit 63. Spanyol sudah, kini giliran Serie A. Lazio menang 1-0 di kandang Parma. Meski harus bermain dengan 9 pemain karena Mattia Saccani dan Toma Basic di kartu merah, Lazio mampu mengunci kemenangan lewat gol Tiani Noslin menit 82. Lazio naik ke urutan 8 klasemen sementara berkat kemenangan dramatis ini. Di pertandingan lain, ada Atalanta yang menang 2-1 dari Cagliari. Gol dia diborong oleh Gianluca Scamacca menit 11 dan 81. Sedangkan Cagliari cuma cetak 1 gol lewat aksi Gianluca Gaetano menit 75. Tambah 3 poin buat Atalanta naik ke urutan 11 klasemen sementara Serie A. Kembali ke Inggris, Cut Offside mengeluarkan 3 nama yang kabarnya bakal jadi pengganti Ibrahima Konate di Liverpool. Menurut laporan, ketiga nama itu adalah Maguire dari Crystal Palace, Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund, dan Jeremy Jacquet dari Rennes. Menurut sumber yang ada, Jacquet jadi kandidat terdepan. Pemain Rennes ini jadi yang paling masuk akal. Minim pesaing dan harganya tidak terlalu mahal. Beda dengan Guehi, meski gratis tapi saingannya bejibun. Bergeser ke Manchester, ada Manchester United yang kabarnya terbuka untuk menjual bek terbaik mereka Diogo Dalot. Dilansir tim Talk, United telah mengantongi minat dari beberapa klub dan salah satunya dari Atletico Madrid. Melihat situasi ini, United tergoda untuk melepasnya demi mendapatkan pundi-pundi uang. Ini masa depan jangka panjang dari Dalot sedang dibahas secara internal oleh manajemen Setan Merah. Dari Arsenal, kabarnya mereka belum menyerah untuk mendapatkan penyerang sayap di bursa transfer berikutnya. Kali ini daftar incaran Arsenal mengerucut jadi 2. Mereka adalah Rodrigo dari Real Madrid dan Rafael Leao dari AC Milan. Dilansir VKS, 2 nama ini jadi yang paling sesuai dengan karakteristik yang dicari Mikel Arteta. Piawai dalam mengolah bola, kreatif, dan memiliki insting di kotak penalti. Keduanya juga punya kemungkinan untuk hengkang dari klubnya masing-masing. Nantinya, salah satu dari mereka akan didatangkan untuk memberi support Victor Gyökeres di lini depan. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. Setelah kemarin Antonio Rudiger, kini Galatasaray juga mencoba untuk menggoda David Alaba. Dilansir Defensa Sentral, Galatasaray sedang mencari pemain belakang berpengalaman untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad. Nama Alaba masuk karena Madrid kabarnya bersedia melepasnya. Menurut laporan, Madrid bahkan terbuka untuk membiarkan David Alaba pergi sebagai pemain bebas transfer pada bulan Januari. Maka dari itu, Gala beralih dari Rudiger ke Alaba. Jelang menghadapi Alaves nanti malam, Xabi Alonso berbicara banyak hal di sesi jumpa pers. Dikutip dari Football Espana, Xabi mengonfirmasi bahwa Kylian Mbappe sudah kembali ke skuad dan siap diturunkan. Selain itu, Xabi juga merespon kritik yang disampaikan legenda Madrid Karim Benzema. Setelah kekalahan Real Madrid dari Manchester City, Karim Benzema berkomentar bahwa mantan timnya itu kurang kohesi dan kepemimpinan. Alonso pun menjelaskan bahwa kesulitan saat ini bisa menjadi hal positif jika mereka mampu melewatinya. Kami bersama di ruang ganti setiap hari. Kami telah mengalami masa-masa baik dan masa-masa yang kurang baik. Kami juga percaya bahwa kami dapat berkembang jika kami melewati momen-momen sulit ini dan membalikkan keadaan.
kata Sabi. Dari Barcelona, ada Chelsea yang kabarnya masih berusaha untuk mendapatkan Casado. Dilansir Get Football News Spain, Chelsea sudah mengejar Casado sejak awal musim kemarin. Namun kesepakatan tak kunjung terrealisasi karena Hansi Flick belum memberikan lampu hijau kepada Casado. Meski begitu, Chelsea tampaknya belum bisa move on dari Casado. Di Januari nanti mereka akan mencoba lagi. Strategi klub London di bawah Enzo Maresca termasuk memperkuat lini tengah dan Casado akan cocok dengan rencana tersebut. Dan Casado juga kurang mendapat menit bermain di Barca. Ini jadi celah yang bisa dimanfaatkan Chelsea. Terbang ke Italia, ada kabar baik dari punggawa Juventus Arkadiusz Milik. Football Italia mengabarkan bahwa Milik telah kembali berlatih dengan skuad Juventus. Sebagai fans, mungkin sudah lupa kalau pemain ini masih berstatus pemain Juve. Sebab Milik sudah absen lama banget, ia sudah absen selama 550 hari. Milik harus menepi selama lebih dari 1 tahun karena cedera ligamen lutut yang dialaminya pada Juni 2024. Kembalinya Milik ke camp latihan disambut baik, namun ia belum melakukan latihan penuh. Kembalinya Romelu Lukaku ke camp latihan membuat situasi Lorenzo Luka jadi kian sulit. Sang pemain kabarnya berpotensi dilepas Napoli jika mendapat proposal yang cocok. Dilansir Sempre Milan, AC Milan hadir sebagai salah satu peminat Luka. Milan memang sedang mencari striker baru. Kondisi Luka yang tersisih di skuad Napoli bisa jadi celah bagi Milan. Namun prosesnya agak sulit. Sebab Luka bergabung Napoli dari Udinese dalam kesepakatan pinjaman plus klausul wajib membeli di akhir musim. Jadi jika Napoli ingin melepas Luka pada Januari nanti, Napoli harus membayar klausul pembelian terlebih dahulu senilai 26 juta euro. Mampir ke Brasil, ada kabar terbaru dari kondisi ex pemain Chelsea, Oscar. Dilansir Mirror, Oscar resmi memutuskan pensiun dari dunia sepak bola profesional di usia 34 tahun. Keputusan ini diambil setelah pingsan selama tes latihan dengan Sao Paulo dan kemudian didiagnosis dengan sinkop vasovagal, suatu kondisi yang mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah. Setelah menjalani serangkaian tes medis, Oscar memutuskan pensiun karena kondisinya tidak memungkinkan lagi. Pihak keluarga juga jadi salah satu faktor mengapa Oscar berhenti. Sementara dari Cristiano Ronaldo, Goal melaporkan kalau Vin Diesel mengisyaratkan bahwa Cristiano Ronaldo mungkin akan muncul di film terbaru dalam seri film balap jalanan Fast and Furious. Ronaldo bisa segera menjadi bagian dari salah satu franchise film terbesar di era modern karena bintang Fast and Furious Vin Diesel telah mengonfirmasi di media sosial bahwa peran telah ditulis untuk CR7 dalam sequel berikutnya dari seri film Amerika tersebut. Kode itu dipublikasikan langsung oleh Vin melalui akun media sosialnya. Sequel berikutnya dalam seri ini adalah Fast and Furious 11 yang diyakini akan berjudul Fast Forever. Judul ini digadang-gadang sebagai penutup saga ikonik yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Patut dinantikan apakah Ronaldo benar-benar akan muncul di film itu. Sementara dari Lionel Messi, sesi jumpa fansnya di India berakhir ricuh. Setelah dari Kolkata, Messi akan mengunjungi Hyderabad, Mumbai, dan Delhi. Penggemar tentu bisa bertemu dan mendapat tanda tangannya dengan membayar mahal, kabarnya mencapai 6.000 pound atau setara 130 jutaan rupiah. Namun, harga tiket semahal itu rupanya tidak menjamin apapun. Pada acara pertama di Salt Lake Stadium Kolkata, Messi dan kawan-kawan sempat melambaikan tangan ke arah fans yang memenuhi stadion berkapasitas 110.000 tempat duduk itu. Dilansir beIN Sport, mau menjumpa fans itu malah tidak terkendali. Messi tidak bisa menyapa seluruh fans karena memang dikerumuni oleh beberapa orang. Penggemar pun tak punya pandangan yang jelas ketika melihat Messi. Fans yang marah kemudian mulai melempar botol ke arah lapangan. Fasilitas stadion juga jadi sasaran kekecewaan penggemar. Supporter begitu kecewa karena harapan mereka untuk melihat Messi terhalang oleh orang-orang yang dinilai tak seharusnya ikut berada di lapangan. Sebuah unggahan video berdurasi 15 detik di Facebook menarasikan bahwa mantan pemain Real Madrid dan AS Roma asal Italia, Christian Panucci, telah resmi menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia.
Dalam video tersebut terlihat seseorang yang disebut sebagai Christian Panucci sedang membawa koper dan melambaikan tangan di area bandara. Lucunya, video itu menarasikan pelatih baru timnas Indonesia Christian Panucci. Kabar ini ternyata hoax. Dalam konteks sebenarnya, menurut Antara News, Panucci datang ke Indonesia untuk menghadiri acara olahraga yang digelar oleh Rans Entertainment, bukan untuk menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Chelsea dan Manchester United diprediksi akan bertempur untuk mendapatkan servis dari Noah Sadiki. Dilansir dari Cut Offset, kedua tim sama-sama tertarik pada gelandang tengah milik Sunderland tersebut setelah penampilan impresifnya di Premier League sejauh ini. Masih 20 tahun, Sadiki menjadi kunci stabilnya lini tengah The Black Cats bersama Granit Xhaka. Baik Chelsea maupun MU disebut sudah melakukan kontak langsung dengan Sunderland. Demi mendapatkannya Januari, keduanya harus siapkan nilai penawaran di atas 25 juta euro. Tampil menjanjikan saat masa peminjaman di Hamburg SV, Tottenham Hotspur gerak cepat untuk melindungi Luka Vuskovic. Mengutip tim Talk, Spurs berencana memulangkan bek muda 18 tahun itu musim dingin nanti. Rencana ini dilakukan untuk menghentikan minat klub-klub besar seperti Bayern Munchen yang menyatakan tertarik padanya. Thomas Frank melihat Vuskovic sebagai solusi jangka panjang dibanding target bek lain termasuk di posisi bek tengah. Itu dilihat dari kontribusi 2 golnya di Bundesliga. Manchester City mengumumkan bahwa Pep Guardiola absen dari konferensi pers jelang laga melawan Crystal Palace. Menurut Goal, Pep tak bisa hadir karena ada masalah pribadi yang tak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya, ia digantikan sementara oleh Kolo Touré. Meski tak hadir di konferensi pers, Pep diperkirakan tetap akan memimpin tim dari pinggir lapangan. Touré mencoba menenangkan kekhawatiran soal absennya Guardiola dan menegaskan kondisinya baik-baik saja. Tampil ganas bersama Brentford sepanjang November, Igor Thiago diganjar penghargaan individu dari Premier League. Melaporkan dari Tribal Football, Thiago dinobatkan sebagai pemain terbaik periode bulan November. Pemain asal Brasil itu mengalahkan nama besar seperti Declan Rice dan Bruno Fernandes. Thiago menjadi mesin gol Brentford selama November lalu dengan 5 golnya. Ia menyatakan penghargaan itu menunjukkan kalau kerja kerasnya selama ini berbuah hasil. Inggris sudah, ayo singgah ke Spanyol. Merasa penampilannya belum konsisten bersama Barcelona, Villarreal dirumorkan menarget Rooney Bargi untuk Januari. Mengabarkan dari Get Football News Spain, Villarreal menginginkan skema pinjaman pada pemuda Denmark berusia 19 tahun itu. The Yellow Submarines yakin mereka bisa menggali lebih dalam potensi Rooney mengingat usianya yang masih belia. Belum jelas apakah Barcelona bersedia melepas sementara sang pemain atau tidak. Thierry Henry menyatakan rasa kasihannya pada Xabi Alonso dengan kondisi yang ia alami sekarang. Dilansir dari Get Football News Spain, Henry menaruh simpati kepada Xabi atas tekanan yang dihadapinya musim ini di tengah performa buruk Real Madrid. Mantan penggawa Barcelona itu membandingkan situasi Madrid hari ini dengan keberhasilan Alonso selama di Bayer Leverkusen, di mana menurut Henry pemain Leverkusen lebih patuh terhadap taktik Xabi, sementara pemain Madrid kurang mendukung visi kepelatihannya. Pindah ke Italia. Berkat penampilan AC Milan yang meroket sepanjang November kemarin, Massimiliano Allegri menyabot penghargaan sebagai pelatih terbaik Serie A. Turut Football Italia, Allegri berhak atas gelar pelatih terbaik Serie A bulan November. Penyematan piala pada Allegri ini bukannya tanpa sebab. Milan pimpinannya sanggup mendulang 10 poin dari 4 pertandingan dengan tambahan 3 kali clean sheet. Hasil tersebut membuat Rossoneri menjadi kandidat teratas peraih Scudetto. Sassuolo tengah dihadapkan dengan ramainya peminat yang datang merayu Andrea Pinamonti menjelang musim dingin. Mengutip Calcio Mercato, dirumorkan ada 3 klub yang menyalakan minat pada Pinamonti. Mereka adalah West Ham, Lazio, dan AC Milan. Ketiganya serentak menawarkan proposal pinjaman dengan opsi permanen musim depan pada gelandang 26 tahun tersebut. Pinamonti diyakini sampai direbut demikian karena penampilannya bersama Sassuolo dengan 4 gol dan 1 assist. Terbang ke Prancis, Karim Benzema baru-baru ini menyampaikan pesan soal kemungkinannya bermain kembali bersama Olympique Lyon.
Melaporkan dari Get Football News France, Benzema membuka peluang untuk pulang ke klub masa kecilnya itu. Meski tak dapat memastikan keputusannya, Benzema mengatakan semua masih bisa terjadi dan masa depan tak ada yang tahu. Saking yakinnya, kalau nyatanya tak bisa kembali sebagai pemain, Benzema ingin membantu Lyon dengan peran yang lain. Kembali ke berita sepak bola Indonesia. Sebuah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan sosok mirip sekjen PSSI Yunus Nusi tengah berada di Singapura. Mengabarkan dari Jawa Post, dari foto tersebut Yunus tampak sedang berada di sebuah kasino. Unggahan itu langsung ramai dikomentari warganet yang mengaitkannya dengan kondisi sepak bola Indonesia yang alami kemunduran. Belum ada klarifikasi resmi dari Yunus maupun PSSI soal foto itu, sehingga kini muncul spekulasi liar yang berkembang di halayak.